Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini untuk mengikuti training pada malam hari ini. Wah, sepertinya saya melihat peserta-pesertanya ini adalah legend semuanya ya, calon legend nih pasti sudah bersemangat sekali untuk mengikuti training pada malam hari ini. Baik, mungkin kita langsung saja ya Pak Ari supaya untuk waktunya bisa efektif. Mungkin saya buat dulu untuk ini ya Pak ya. Mau share ininya kan ya Pak? Yes, Bu. Jadi co-host ya, sebentar. Iya. Baik. Ya, sudah ya Pak ya. Baik, Bapak Ibu, mari kita simak penjelasan dan training dari Bapak Ari pada malam hari ini. Silakan Pak Ari. Oke, terima kasih Bu Sinta dan selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya senang sekali pada malam hari ini bisa sharing ke hadapan Bapak Ibu. Saya lebih semangat, lebih semangat kalau cerita di teman-teman yang sudah bergabung dan seperti kata Bu Sinta tadi ya ini legend semua nih. Ini legend yang 1-2 tahun lagi bakal jadi legend penghasilannya ratusan juta sampai miliaran rupiah nih gitu ya. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada FHI dan Pak Jomil, Pak Hendra, dan teman-teman semua. Izinkan saya menceritakan apa yang sudah saya lakukan saja, Bapak dan Ibu, bukan bermaksud untuk mengajari sama sekali, tidak, gitu ya. Salam kenal dulu, perkenalkan nama saya Ari, saya tinggal di Cilegon, Banten. Mungkin sebelum kita mulai, teman-teman bisa tulis nama dan kota tempat Anda tinggal di fitur chat, begitu, supaya kita bisa ngobrol enak pada malam hari ini. Mungkin saya dulu ya, saya Ari di Cilegon, Banten. Wah, terima kasih Pak Jaumil, semangat Hari. Selamat malam semua, selamat malam. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain, ada Pak Yohanes dari Pekanbaru. Wah, jauh sekali. Ada Pak Jaumil dari Jakarta Pusat, ada Pak Theo dari Malang, kerja di Jakarta tapi ya. Oke, ada Pak Rizal dari Bandung, welcome Bapak dan Ibu. Ada yang dari luar negeri nggak ya? Biasanya ada yang dari luar negeri. Ada Ibu Maya dari Karawang, ada Pak Andoyo dari Koan dari Yogyakarta, ada Pak Juni Ibrahim dari Palembang. Welcome Bapak dan Ibu yang sudah bergabung. Ada Bu Siska dari Bintaro, ada dari Bali ya. Wah, asik banget nih. Ada Pak Umar dari Pondok Kelapa. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang sudah isi nama dan kotanya ya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Profesi saya sebagai digital marketing strategis sudah kurang lebih 7 tahun. Malam hari ini saya mau menceritakan apa yang sudah saya lakukan aja di industri network marketer, ya di industri network marketing ya. Oke, baik, saya langsung share screen aja kepada Bapak Ibu. Sebelum saya mulai, Bapak dan Ibu, apakah gambar dan suara saya bisa Anda akses secara jelas? Gambarnya sekarang tulisannya mendapatkan prospek tanpa batas dari online. Jika jelas, mohon tuliskan di fitur chat jelas begitu supaya kita bisa langsung mulai saja. Oke, jelas. Wah, ada dari Sorong, Papua Barat. Wah, udah jam berapa nih? Jam 10 di sana ya. Jelas. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Sudah jelas, Pak Ari. Oke, yuk kita mulai ya, Bapak dan Ibu. Malam hari ini yang mau kita bahas adalah gimana sih kita bisa mendapatkan prospek dari online, gitu ya. Nah, apalagi sekarang era online, jadi saya pikir ini sesuatu yang perlu kita bahas gitu ya pada kesempatan kali ini gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang kenapa sih kita perlu belajar mendapatkan prospek dari online? Karena yang pertama adalah ya memang sudah eranya. Ya kan? Memang sekarang kita sudah masuk di era digital gitu ya. Kita sudah hidup di dua alam sekarang gitu ya. Ada alam, sebentar ya, masih ada mikrofon yang nyala soalnya. Oke. Ada alam offline ya, di alam nyata dan alam online gitu. Dan kita perlu bisa nih melakukan sesuatu di dua alam ini ya, di dua dunia ini ya, dunia offline dan dunia online gitu ya. Dan kenyataannya sekarang orang lebih banyak menghabiskan waktu mereka itu di online gitu. Ya memang kenyataannya seperti itu gitu ya. Dalam waktu 24 jam saja mungkin satu hari kita menghabiskan 2 jam bahkan bisa sampai 5 jam itu ngeliatin medsos gitu. Nah, kenapa kita tidak memanfaatkan hal itu gitu ya? Yang dulu mungkin kalau orang berkerumun di tempat-tempat rame, sekarang orang berkerumunnya itu di dunia online gitu ya. Nah, untuk itu kita manfaatkan kerumunan tersebut gitu ya. Nah, yang kedua memang pekerjaan kita menjadi lebih efektif dan efisien
Kenapa? Karena dengan modal jempol aja gitu ya, atau ya jari-jari lah ya kalau pakai laptop gitu, kita bisa mendapatkan daftar nama atau prospek yang lebih banyak dan kita bisa di rumah aja gitu. Apalagi sekarang zaman pandemi ya, kita terbatas banget ruang gerak secara fisiknya. Jadi semua itu yang biasa kita lakukan secara offline kita bisa lakukan hanya dengan jempol dan jari-jari aja gitu ya. Hanya dari rumah aja kita satu hari bisa berkenalan dengan 10 orang, 20 orang, mungkin lebih gitu ya. Yang dulu mungkin kalau belum ada online ya, kita harus kenalan, misalnya kita target mau kenalan sama 5 orang, wah kita harus ke toko buku misalnya, ke bank gitu ya. Skill itu jangan dihilangkan, enggak gitu ya. Skill offline itu tidak dihilangkan. Ini saya tidak mau membenturkan antara online dan offline, tidak Bapak Ibu gitu ya. Kalau Bapak Ibu lagi naik pesawat gitu ya, ya disapa di sebelah ya kan gitu ya. Kalau Bapak Ibu ke toko buku ada yang ngajak ngobrol ya diajak ngobrol. Lagi nunggu di dokter ya ngajak ngobrol juga gitu ya. Jadi intinya kita bisa hidup di alam mana aja gitu ya, alam offline dan alam online. Jadi malam hari ini hanya memperlengkapi saja yang di online gitu ya. Minggu lalu kita sudah belajar, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bagus banget materinya di Pak Adam gitu ya. Ini kita melengkapi aja, itu kan yang offline kita melengkapi yang nanti yang hari ini di online-nya gitu ya. Yang ketiga, dengan online kita bisa menjangkau lebih banyak dan tanpa batas gitu ya. Ya tadi seperti yang sudah saya bahas gitu ya, dengan online itu sehari Anda bisa menambah daftar nama 10 orang, 20 orang hanya tidur-tiduran juga bisa gitu ya, tidur-tiduran di kamar Anda sambil santai di rumah Anda bisa melakukan hal itu dan juga tanpa batas. Jadi kalau misalnya saya tinggal di Cilegon, saya bisa mendapatkan kenalan baru, prospek baru dari Papua, dari luar negeri bahkan gitu ya, dan itu hanya dilakukan di rumah aja gitu. Nah, itulah 3 hal kenapa sih kita perlu belajar mendapatkan prospek dari online. Ada 3 hal ini yang sebetulnya membantu kita sekali gitu ya, online itu gitu ya. Lalu mungkin pertanyaannya, apa sih yang kita lakukan sebetulnya untuk mendapatkan prospek secara online gitu ya. Sebetulnya sebelum saya masuk ke situ Bapak dan Ibu gitu ya, saya mau samakan frekuensi dulu kepada Bapak dan Ibu gitu ya. Bahwa kita gitu ya, kita ini profesinya adalah profesional network marketer. Sekali lagi profesional network marketer. Karena banyak orang masuk ke industri network marketing itu hanya untuk coba-coba gitu. Bisnis kok coba-coba ya. Maksudnya banyak orang tuh hanya coba-coba aja gitu. Ya coba-coba deh, kali-kali berhasil gitu. Jarang orang yang menetapkan hal ini tuh sebagai profesi gitu. Bapak Ibu kebayang nggak kalau misalnya Bapak Ibu mau berprofesi sebagai dokter gitu. Coba-coba deh jadi dokter gitu. Mau nggak datang ke dokter gitu, terus dokternya itu belum profesional sebagai dokter. Ibu mau nggak saya suntik gitu ya. Kalau kita mau disuntik sama dokter yang belum profesional, kita bilang, bener bisa nggak nih gitu ya. Nah, tapi kalau di network marketing, orang itu banyak yang tidak memastikan dirinya itu sebagai profesional gitu. Jadi ya coba-coba aja gitu. Nah, malam hari ini saya mau samakan frekuensi dulu bahwa orang-orang yang berhasil di industri network marketing itu adalah para profesional gitu ya. Nah, sebetulnya apa sih yang dilakukan para profesional network marketer gitu ya? Sederhana sekali sebetulnya. Satu hal, kemampuan para profesional network marketer itu adalah kemampuan menjalin hubungan. Nah, menjalin hubungan ini sebetulnya prinsip jalin hubungan itu tidak pernah berubah sepanjang zaman gitu ya. Ini satu prinsip yang tak pernah lekang oleh waktu. Hanya aja sekarang medianya agak sedikit berbeda karena kita ada media online, kita perlu belajar nih gimana sih menjalin hubungan di dunia di era online ini gitu ya. Tapi prinsip-prinsipnya itu tetap tak lekang oleh waktu, yaitu menjalin hubungan, bersilaturahmi gitu ya. Sudah sering dikasih tahu bahwa silaturahmi itu memperluas rezeki segala macam gitu ya. Memang begitu. Memang konsepnya itu pasti seperti itu gitu ya. Nah, sebetulnya ini yang kita lakukan juga di online gitu. Kita adalah penjalin hubungan. Kita adalah penjalin hubungan yang ulung. Itulah para profesional network marketer. Mereka itu adalah penjalin hubungan yang ulung gitu. Nah, sebetulnya apa yang dilakukan oleh para profesional network marketer itu? Sebetulnya sederhana sekali Bapak dan Ibu. Kalau Anda mau berprofesi sebagai profesional network marketer yang mendapatkan bayaran yang sangat besar, sebetulnya sepanjang sejarah hidup gitu ya, yang kita lakukan cuma ini sebetulnya. Yang kita lakukan adalah mengubah orang dari yang tidak tahu kita
ya kan? Orang yang tahu sama yang tidak tahu banyak, yang tidak tahu kita, lebih banyak orang yang tidak tahu kita. Benar ya, Bapak dan Ibu ya. Tugas kita adalah mengubah orang yang tidak tahu kita, gitu ya, itu jadi tahu kita. Jadi tidak tahu jadi tahu. Kayak dulu nih, dulu waktu saya belum bergabung di FHI, saya tidak tahu Pak Hendra, Pak Aris Hendra gitu ya. Akhirnya saya dikenalkan oleh Pak Jaumil gitu ya. Akhirnya saya dari yang tidak tahu jadi tahu. Gitu. Nah, abis tahu diapain? Abis tahu diubah lagi jadi kenal gitu. Karena kalau cuma sekedar tahu ya cuman kalau cuma sekedar tahu ya, oh ya saya tahu Pak Aris gitu ya, Pak Hendra gitu ya, udah tahu aja gitu. Tapi waktu itu belum kenal. Kenal itu berarti oh ya saya kenal, oh Pak Hendra ini dulu seperti ini, backgroundnya seperti ini, makin kenal gitu ya. Nanti kalau udah kenal, diubah lagi jadi apa? Diubah lagi jadi teman sebetulnya gitu ya. Nah, serangkaian proses ini mengubah orang yang tadinya tidak tahu kita jadi tahu, tahu jadi kenal, kenal jadi teman, ini adalah satu rangkaian menjalin hubungan. Sederhana sekali. Sebetulnya kerjaan kita sepanjang sejarah kalau Anda mau jadi profesional network marketer, ini aja. Mengubah orang dari yang tidak tahu, kita jadi tahu, tahu jadi kenal, kenal jadi teman gitu. Sesederhana itu gitu ya. Dan ini adalah satu kebiasaan kita sebagai makhluk sosial gitu. Jadi sebetulnya pembelajaran pada malam hari ini tidak perlu ada sebetulnya. Ini adalah satu naluri kita sebagai manusia gitu ya, mengubah orang dari tahu jadi kenal, dari tidak tahu jadi tahu, tahu jauh jadi kenal, kenal jadi teman gitu ya. Nah, apa nanti yang bisa kita lakukan dari situ? Nah, kalau kita udah kenal sama orang, kita bisa mengubah mereka jadi buyer. Buyer itu orang yang beli satu kali sama kita gitu ya, karena udah kenal. Kenapa? Karena makin dalam dari yang tahu jadi tidak tahu, dari yang tidak tahu jadi tahu, tahu jadi kenal, kenal jadi teman. Ini tingkat kepercayaannya makin ke bawah nih, tingkat kepercayaannya makin tinggi kepada kita, gitu ya. Nah, kalau orang udah kenal sama kita bisa tes untuk menjual sesuatu kepada dia. Nah, cuman biasanya posisi mereka hanya jadi buyer. Buyer itu orang yang beli satu kali. Ya udah deh, coba deh beli sama dia, gitu. Karena tingkat kepercayaannya masih di tengah-tengah nih. Gitu. Nah, tapi kalau udah jadi teman, itu nanti diubahnya bisa jadi yang namanya customer. Customer itu adalah buyer berkali-kali gitu. Orang yang beli berkali-kali gitu. Nah, beberapa teman-teman saya yang sekarang jadi grup saya juga di FAI, itu mereka teman-teman lama gitu. Teman-teman lama yang jadi customer. Mereka beli ke saya tuh berkali-kali. Makanya mereka tuh sering banget. Kalau Pak Ari yang nawarin saya pasti ikut lah gitu ya. Kenapa? Karena posisinya udah kayak gitu. Udah jadi customer, udah beli berkali-kali gitu. Nah, sebetulnya ada lagi yang paling bawah lagi. Kalau Bapak Ibu bisa ubah orang jadi titik sampai paling bawah ini, yaitu sahabat. Ini lebih keren lagi gitu. Orang-orang yang bisa jadi sahabat ini orang-orang yang akan jadi leader-leader Anda. Orang-orang yang akan membangun bisnis bersama-sama Anda nanti. Nah, coba deh Bapak Ibu coba renungkan sebentar gitu ya. Sepanjang sejarah hidup, kalau kita mau jadi profesional network marketer gitu ya, sepanjang sejarah hidup, mungkin nggak sih kita bisa mengubah orang yang tidak tahu menjadi sahabat 1.000 orang aja, nggak usah banyak-banyak deh gitu ya. 1.000 orang kok nggak banyak-banyak gitu ya. Bapak Ibu tahu nggak, ada satu riset menarik, hasil riset ya, dalam usia hidup normal manusia itu dapat mempengaruhi berapa orang, titik orang. Ayo coba kalau Bapak Ibu tahu bisa tulis di fitur chat. Ini hasil riset ilmiah nih, dalam usia hidup normal kira-kira manusia dapat mempengaruhi berapa orang sih? Coba tulis di fitur chat. Silakan. Nanti yang benar itu dapat flavanol dari apa? Enggak bercanda ya. Ada yang tahu nggak gitu ya? Wah, kata Pak Jaumil 1.000 orang gitu ya. Ternyata Bapak Ibu, di usia hidup yang normal manusia itu bisa mempengaruhi sampai 10.000 orang. 10.000 orang gitu ya. Tidak hanya 1.000 malah, tapi 10.000 orang. Gitu ya. Mulai dari kita bayi sampai nanti kita berpulang dalam usia hidup normal gitu ya. Nah, makanya angka 1.000 ini kalau Anda mau jadi profesional lagi, apalagi Anda mau jadi profesional network marketer, itu angka yang sangat masuk akal sekali, Bapak dan Ibu, gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, yang menarik adalah kalau Bapak Ibu bisa mengubah 1.000 orang jadi sahabat Anda gitu ya. Di network marketing, Anda sudah jadi ultra kaya luar biasa gitu ya. Kenapa? Karena di network marketing Anda bersama tim, Anda
apalagi di konsep binary ya, di FH ini ada konsepnya binary, Anda cuma membangun dua tim kan sebetulnya, tim kiri dan tim kanan gitu kan sebetulnya gitu ya. Nanti tim-tim ini akan diisi oleh orang-orang gitu ya. Mungkin orang-orang ini ada yang statusnya cuma kenal aja, ada yang jadi leader gitu ya. Anggaplah kalau misalnya Anda bisa mengubah 1.000 orang gitu ya, menjadi sahabat Anda, di tim kiri Anda ada 500 leader, tim kanan Anda ada 500 leader, dipastikan Anda pasti punya penghasilan 1 miliar per bulan. Sederhana sekali sebetulnya Bapak Ibu. Ini pekerjaan seumur hidup kalau Anda mau jadi profesional network marketer gitu ya. Nah, yang menarik adalah di zaman online sekarang, kerjaan ini semakin dipermudah, mengubah orang yang dari tidak tahu menjadi kenal, menjadi teman, menjadi sahabat tadi, itu pekerjaan yang sangat dipermudah sekarang di era online ini gitu ya. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, hari ini saya nggak akan cerita panjang lebar. Saya rekomendasiin sebuah buku. Buku ini bagus sekali. Bukunya judulnya Sukses Menjalin Relasi. Bukunya tipis, gitu ya. Ini penulisnya Dale Carnegie. Ini buku seperti buku ringkasannya bagaimana mencari kawan mempengaruhi orang lain. Ya, buku terbitan baru, cukup baru. Ini enak, tipis, dibacanya cepat, gitu ya. Tapi ini inti-inti dari bagaimana mencari kawan mempengaruhi orang lain. Coba deh cari buku ini di toko-toko buku online, ada Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, prinsipnya apa sebetulnya gitu ya. Tadi seperti yang kita bahas, prinsip-prinsip menjalin hubungan itu tak lekang oleh waktu. Prinsipnya sangat sederhana sekali. Abis ini kita akan praktek bagaimana menerapkan prinsip ini di dunia online Bapak Ibu. Prinsipnya sangat sederhana sekali. Buku ini bilang, Anda dapat menambah teman lebih banyak dalam waktu 2 bulan dengan cara benar-benar tertarik pada orang lain. Daripada dalam waktu 2 tahun dengan berusaha membuat orang lain tertarik pada Anda. Jadi kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah kalau kita mau dapetin teman, kalau kita mau menjalin hubungan sama orang gitu ya, kita dulu yang mau jadi teman sama orang lain gitu ya. Jadi daripada berusaha membuat orang lain tertarik dengan kita, lebih baik kita dulu yang tertarik dengan orang lain. Nah, nanti kita bahas ya, bagaimana sih menerapkan prinsip ini di dunia online. Sebenarnya sederhana Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nancep nih sekarang prinsip ini gitu ya. Prinsip ini bisa dipakai di dunia online dan di dunia offline. Tapi malam hari ini kita akan bahas secara spesifik di dunia online gitu ya. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Sederhana sekali. Cuman 2 step. Ya. Step yang pertama adalah Bapak Ibu persiapkan penampilan online Bapak Ibu dulu gitu ya. Penampilan online ini maksudnya saya mau batasi pada malam hari ini yaitu di WA dan Facebook dulu. Ya, saya nggak bahas IG dan lain-lainnya, gitu ya. Karena kalau Facebook kan biasanya itu tempat orang berkumpul banyak sekali di sana. Yang pertama WA Anda, dan juga yang kedua adalah Facebook Anda. Oke ya, 2 ini aja dulu ya pada malam hari ini. Dari situ aja nanti Bapak Ibu bisa dapat banyak daftar nama. Yang pertama adalah pasang foto terbaik Bapak dan Ibu, gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekarang punya WA nih, coba deh dilihat. Propik WA-nya itu fotonya foto Bapak Ibu nggak? Atau kadang-kadang ada ya orang yang fotonya itu ada yang foto foto mohon maaf, ada yang foto produk gitu ya, ada yang fotonya nggak karu-karuan lah pokoknya gitu ya. Pasang foto terbaik Bapak Ibu. Ini juga prinsip yang sama. Dulu kan kita sering diajarin Bapak Ibu gitu ya. Kalau kita mau tampil, kita mau kenal sama orang lain melihat fisik kita dulu gitu ya. Kalau kita penampilannya oke, orang tuh wah kayaknya asik nih orang gitu ya. Sama juga di online juga sama seperti itu. Nah, di Facebook juga sama Bapak Ibu gitu ya. Propik Anda pasang ya foto Anda, jangan foto produk gitu ya. Atau foto yang ada beberapa teman-teman saya ya, yang anak-anak muda malah foto-foto minuman gitu. Waduh, enggak. Kita pengen berteman dengan orang gitu ya, bukan berteman dengan benda gitu ya. Jadi pasang foto terbaik Anda. Sama kan kalau Anda mau ketemu orang, ya pakai penampilan yang terbaik, baju yang terbaik gitu ya, supaya memberikan kesan yang baik gitu ya. Yang kedua Bapak Ibu, lengkapi bionya ya. Terus lengkapi bio itu maksudnya adalah namanya nama asli ya, nama yang benar. Karena banyak nih biasanya apalagi anak-anak muda gitu ya, namanya itu misalnya Anto Cayang Kamu Celalu gitu. Aduh, jangan ya. Nama asli Anda yang dikasih orang tua Anda siapa, pasang gitu ya. Ya kalau misalnya Anda mau pakai nama panggung ya, kan ada ya nama panggung misalnya artis ya, pasanglah nama yang baik lah gitu ya. Itu dulu, diperbaiki itunya dulu sebelum nanti yang kemana-mana nih Bapak dan Ibu gitu ya. Yang ketiga adalah
Anda timeline-nya buat timeline yang unik. Timeline yang unik itu bukan berarti dibuat-buat Bapak dan Ibu, bukan. Jadi pasanglah timeline itu yang menampilkan citra yang baik gitu buat orang ngelihat ini orang kayak apa sih gitu. Karena sekarang juga kalau orang mau ngelamar kerja itu dilihat loh timeline media sosialnya Bapak dan Ibu gitu ya. Kalau misalnya Anda sering share-nya itu share hal-hal yang demotivasi gitu ya, orang akan males gitu ngeliatin tampilan medsos Anda atau status WA Anda tuh isinya curhat atau status WA Anda isinya tuh ngeluh gitu ya. Saya punya tuh teman yang status WA-nya tuh isinya cuma ngeluh doang gitu ya. Males banget ngelihatnya gitu ya. Jadi buat timeline-nya itu menunjukkan Anda tuh pengen diikuti orang karena apa sih gitu. Mungkin Anda tipe orang yang lucu, nggak harus yang motivasi ya. Saya juga bukan tipe orang yang motivator gitu, enggak juga Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Anda memang tipenya humoris, Anda mau tampilin timeline Anda yang humoris, boleh gitu ya. Silakan pasang, tapi jangan yang konyol-konyol gitu ya. Mungkin saya tunjukin ya Bapak dan Ibu ya. Ini yang pertama ya Bapak dan Ibu. Sorry, ini nama, ini foto dulu yang pertama. Ini Facebook saya ya Bapak dan Ibu. Pasang foto terbaik ya, foto Anda lah, foto asli Anda seperti apa. Oke. Terus nama asli Anda ya. Terus bio Anda seperti apa gitu ya, tinggal di mana segala macam. Anda lengkapi supaya orang kalau mau kenalan ya ngelihat pertama kali, wah, orang ini cukup bisa dipercaya gitu ya. Orang mau temenan dengan Anda gitu ya. Itu yang pertama ya, Bapak dan Ibu ya. Lengkapi penampilan online Anda. Ya nggak harus foto studio, nggak harus gitu ya. Foto sama keluarga di depan rumah juga boleh gitu ya. Oke, sip. Gitu ya. Ini yang pertama ya Bapak Ibu ya, persiapkan penampilan online Bapak dan Ibu gitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu, ada satu prinsip namanya prinsip 3C gitu ya. Prinsip 3C ini sederhana sekali. Prinsip yang pertama adalah connecting. Prinsip yang kedua namanya communicating. Prinsip yang ketiga namanya closing. Dari 3 prinsip ini, prinsip yang pertama connecting ini adalah prinsip yang paling lama nanti Bapak Ibu lakukan gitu ya. Kalau connectingnya udah oke, communicating sama closingnya gampang Bapak Ibu gitu ya. Yang lama nih nanti connectingnya aja gitu ya. Kalau connectingnya oke, connecting itu adalah kita membangun interaksi, membangun relasi yang tadi ya, menjalin hubungan. Communicating itu nanti kalau ngobrolnya udah mulai enak, kita mulai tuh ngajak dia, aku punya sesuatu nih buat kamu gitu ya. Mulai ngundang ke Zoom gitu ya. Yang ketiga nanti closing. Tapi biasanya saya nggak terlalu mikirin communicating sama closingnya. Yang penting kalau connectingnya enak, communicating sama closingnya lancar jaya gitu. Karena banyak orang tuh suka connectingnya diabaikan, apalagi yang suka broadcast ya. Broadcast itu nggak ada connectingnya sama sekali, langsung closing. Itu nanti tingkat closingnya rendah sekali, sayang sekali gitu ya. Nah, gimana caranya? Sederhana sekali Bapak dan Ibu gitu ya. Kalau Bapak Ibu tahapnya itu baru mengubah orang yang dari tidak tahu jadi tahu, lakukan connecting dulu gitu ya. Connectingnya seperti apa nanti habis ini saya ceritain gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya nanti Bapak Ibu udah tahapnya kenal, Bapak Ibu selain melakukan connecting, bisa ngetes communicating, bisa mulai ngajak gitu ya. Saya punya bisnis nih, ngetes kayak tes pen gitu ya. Nah, atau bisa juga sekalian dites closing. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya teman-teman yang statusnya udah teman, tetap lakukan connecting, karena connecting ini sudah seumur hidup Bapak dan Ibu. Saya sama Pak Jaumil juga sering banget connecting gitu ya. Sama teman-teman bisa lakukan communicating dan closing. Jadi 3C ini saja sebetulnya gitu ya. Connecting, communicating, dan closing gitu ya. Gimana caranya? Sederhana. Kita bahas yang pertama dulu. Ini yang pertama yang paling penting ya Bapak Ibu, yaitu connecting. Connecting itu artinya adalah kita membangun relasi, membangun interaksi. Ini biasanya saya menghabiskan waktu saya 80% dengan prospek, calon prospek tuh di sini doang gitu ya. Yang pertama dengan Bapak Ibu bisa japri teman-teman Anda. Ya, japri kalau misalnya Anda punya kontak WA, japriin satu-satu. Gitu ya. Japrinya apa nanti saya ceritain gitu ya. Atau kalau saya pribadi bingung, aduh, japri mau ngomong apa ya gitu. Nah, saya biasanya pakai cara ini, yaitu komen di status WA, story WA atau medsos mereka.
Ini yang paling sering saya lakukan. Kenapa? Karena mengkomentari sesuatu yang mereka posting itu lebih gampang, Bapak dan Ibu, gitu ya. Contoh, kalau Bapak Ibu lihat di status WA, ya di WA itu kan ada chat, ada status. Bisa dibuka ya. Kalau Bapak Ibu lihat di status ini banyak sekali teman-teman Anda yang pasang status. Nah, Anda bisa komentarin Bapak Ibu untuk menjalin connecting dengan mereka. Tentu saja mungkin tidak semuanya ya. Anda pilih yang kayaknya seret di hati Anda untuk berkomentarnya. Biasanya saya berkomentar sama teman-teman saya yang lagi posting sama keluarga. Dia lagi jalan-jalan sama keluarga, saya swipe up, tinggal di swipe up gitu. Lalu saya komentar, lagi jalan-jalan nih, asik nih gitu. Nah, kenapa? Karena kalau udah connecting, itu nanti perbincangannya tuh makin hangat gitu. Kita mengubah tuh dari yang tadi cuma tahu jadi kenal, dari kenal jadi teman gitu. Nah, semakin hangat percakapannya, itu akan semakin mempermudah kita untuk closing nanti. Makin intens percakapannya, apalagi dia sampai curhat, orang itu malah nanya, lo bisnis apa sekarang? Nah, itu kan pertanyaan yang paling kita tunggu-tunggu sebetulnya kan, gitu kan? Kenapa? Karena communicating-nya udah enak, gitu. Nah, Anda komenin aja deh, pilih, gitu ya. Pilih status WA teman-teman Anda. Atau kalau di Facebook ada ya story, status WA atau story WA atau story Facebook ini hanya 24 jam Bapak dan Ibu. Ya, setelah 24 jam nanti hilang sendiri. Posisinya di sini. Ya ini ada banyak sekali. Anda bisa komenin gitu ya. Komenin aja sesuai gambarnya gitu. Ini kayak misalnya teman saya lagi jalan-jalan, lagi ngegoes gitu ya. Komenin aja. Sekarang rajin ngegoes nih. Ngegoes kemana aja gitu. Tujuannya untuk connecting gitu. Nah, apalagi? Kayak ini ya contoh ya. Kalau mereka pasang ya di status Facebook atau status status Facebook ya terutama, like, comment, kalau bagus di-share gitu ya. Terutama saya paling suka itu komen, mengkomentari apa yang ada di status Facebook mereka gitu ya. Komentarin aja lagi makan bareng keluarga, waduh enak nih ya, adem ngelihat keluarganya nih gitu. Sering-sering kayak gitu. Jadi jangan tiba-tiba tuh, karena sering kali orang itu nggak melakukan connecting, tiba-tiba pengennya closing aja gitu. Nggak bisa gitu Bapak dan Ibu. Gitu ya. Memang urutannya udah gitu dulu gitu ya, connecting dulu. Jadi sering-seringlah murah-murah like gitu ya, murah-murah komen sama orang lain. Ingat prinsipnya adalah kita tertarik dulu dengan orang lain gitu ya. Silakan Bapak dan Ibu, dalam waktu 1 hari buat target 1 hari mau connecting berapa orang. Nggak usah membandingkan diri dengan orang lain. Saya pribadi dulu memulai sehari saya hanya 3 orang. Melakukan connecting ke 3 orang. Saya nggak buat janji Zoom, enggak, cuman sekedar say hi, komentarin status WA-nya, komentarin Facebook-nya gitu ya, itu aja gitu, sehari 3. Nanti lama-lama begitu teman-teman udah mulai dapetin feel-nya nih, seru juga ya kalau tiap hari banyak yang chat begini gitu ya, membangun koneksi dengan banyak orang gitu ya, silakan naikkan. Silakan Bapak Ibu gitu ya. Sehari targetin aja. Mau sehari 1 it's okay. Sehari 3 boleh, sehari 5, sehari 10. Silakan tentukan target semampunya aja. Oke ya. Sederhana kan Bapak Ibu ya gitu ya. Yang selanjutnya adalah buat target juga. Tambah teman baru secara online gitu ya. Menambah teman baru secara online gimana caranya? Sederhana banget caranya Bapak dan Ibu. Saya mau tanya dulu nih kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau berteman dengan orang, kira-kira orang yang seperti apa sih yang Bapak Ibu ingin berteman dengan orang tersebut? Tipe-tipe orang yang seperti apa kira-kira gitu ya? Banyak orang bilang coba bisa tulis di fitur chat nggak Bapak Ibu gitu ya? Tipe-tipe orang seperti apa yang Bapak Ibu pengen banget berteman dengan mereka? Ada orang yang bilang, saya pengen orang yang berkualitas Pak. Nah berkualitas itu yang seperti apa sih kira-kira gitu ya? Kalau saya tuh paling gampang ya, ngambil sosok Pak Jaumil aja. Pak Jaumil itu, saya senang banget berteman dengan orang yang bisa menyampaikan idenya itu secara mudah. Gitu ya. Pak Jaumil itu seni berkomunikasinya hebat sekali Bapak Ibu. Gitu ya. Persuasif sekali kalau berbicara gitu ya. Singkat, padat, jelas, closing gitu. Itu yang saya suka. Terus pengetahuannya banyak. Nah, saya tuh suka berteman dengan orang-orang yang seperti itu, gitu ya. Nah, coba Bapak Ibu tulis di fitur chat. Seperti apa?
Seperti apa orang-orang yang dinamis dan kreatif, kata Pak Joko ya. Wah, keren banget gitu ya. Lalu iya betul, Pak Jomil bilang orang-orang yang open mind. Wah, ini ada yang orang-orang yang tulisannya positif. Ya, oke banget. Betul sekali gitu ya. Nah, seringkali kita pengen berteman dengan orang-orang yang seperti itu gitu ya. Dan kita juga pengen grup kita isinya adalah orang-orang yang berkualitas seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di mana kita bisa menemukan orang-orang seperti itu di dunia online? Kalau di dunia offline, kalau Bapak Ibu mau ketemu dengan orang-orang yang seperti itu, Bapak Ibu carinya di mana? Kalau saya pribadi, gitu ya, untuk mempersingkat waktu ya. Oh, yang lagi bingung malah gitu ya. Oke. Nah, saya pribadi, itu kalau mau memperluas jaringan saya sering datang ke seminar. Di seminar itu orang-orang yang memang datang ingin belajar gitu. Orang-orangnya tuh senang belajar, orang-orangnya open mind, kata Pak Jomil tadi gitu ya. Saya senang menambah teman di seminar-seminar kayak seperti itu. Nah, sama juga Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau nambah teman di online, saya sering banget gitu ya, ketemu orang yang saya belum pernah ketemu, baru bertemu secara online. Saya cari figur-figur motivator. Misalnya Bapak Ibu search saja di sini misalnya Pak Tung Desem Waringin. Nah, kalau orang sampai nge-like Pak Tung Desem Waringin, ini contoh ya, kan motivator ya, gitu ya. Anda pasti punya preferensi sendiri-sendiri ya. Ini Pak Tung gitu ya. Anda klik aja di sini, Tung Desem Waringin gitu ya. Nah, Pak Tung itu kan sering buat status gitu ya. Anda lihat aja. Anda bisa lihat orang-orang yang komen di sana. Dan komen-komennya positif. Oh, ini cukup lama ya, 11 Oktober. Nanti Bapak Ibu bisa lihat Pak Tung yang lain ya. Nah, Anda bisa lihat di sini komen. Gitu ya. Anda klik aja di fitur komennya di sini atau view more comment. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih orang-orang yang komen-komen di sini. Gitu ya. Misalnya ini Pak Herik Nelson Siburian. Mantap, meraih sampai kapanpun bisa ya Pak. Kayaknya oke juga nih gitu ya. Klik aja. Klik, lihat-lihat orangnya gitu ya. Foto profilnya asli nih gitu ya. Nama asli gitu ya. Bisa jadi ini orang oke juga gitu ya. Anda bisa lihat-lihat profilnya. Anda sambil rasa-rasa nih orangnya asik nggak ya? Kan kalau mau kita kenalan nama yang di seminar juga gitu kan gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda rasa asik, Anda add friend aja gitu. Nggak usah ragu-ragu, add friend aja gitu. Kan nambah teman gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu kebiasaan gitu atau Anda cari lagi di mana? Anda coba deh, ada ide nggak? Kalau misalnya orang-orang yang positif tuh kumpulnya di mana sih gitu ya? Selain motivator, misalnya Anda bisa cek juga Mary Riana gitu ya, atau Pak Adi Wegunawan gitu. Saya itu paling suka Pak Adi Wegunawan gitu ya. Adi Wegunawan ini cukup aktif di Facebooknya ya, gitu ya. Kan kita mau menjalin hubungan ya dengan sebentar ya, dengan banyak orang gitu ya. Nah ini Pak, ini 8 jam yang lalu Pak Adi post gitu ya. Kita lihat banyak nggak yang komen, ada nih. Anda ya nggak semuanya Anda add friend ya. Coba deh Anda rasa-rasa di hati ini oke nggak ya? Oke nggak ya orangnya gitu ya. Ini kayaknya oke nih Pak Effendi Zhang gitu ya misalnya gitu ya. Anda bisa klik di sini gitu ya. Nanti Anda lihat foto asli nih. Gimana nih? Coba lihat isi-isinya orang kata-katanya positif nggak ya gitu ya. Kalau misalnya ini kayaknya oke nih gitu ya. Kalau oke Anda tinggal klik add friend aja. Nah, nanti kalau misalnya ya sehari nggak usah banyak-banyak ya 5, 10 ya gitu ya. Nggak usah sampai 100 gitu ya, boleh juga sih. Cuma nanti Anda bisa dicurigai nyepam nanti ya kalau terlalu banyak gitu ya. 5, 10 orang udah oke banget gitu. Nah, nanti kalau misalnya Anda udah diterima pertemanannya, Anda tinggal bisa messenger gitu ya. Anda bisa messenger mereka, halo salam kenal, saya ini gitu. Sehari Bapak Ibu bisa melakukan seperti itu seberapa orang? Bapak Ibu gitu ya. Sederhana banget ya. Jadi Bapak Ibu sekarang goalnya adalah hari semampunya berapa gitu ya. Plus tambah teman baru secara online. Yang tadi caranya. Anda tinggal cari aja di orang-orang yang motivator atau orang-orang yang memberikan postingan-postingan positif untuk menambah teman-teman baru Anda. Anda bisa cari orang-orang yang Anda kira kayaknya oke nih, postingannya oke nih, add friend aja gitu ya. Terus jalin hubungan, tinggal connecting sama mereka gitu ya. Nah, lalu kalau misalnya udah berteman, apa yang perlu kita lakukan?
sederhana sebetulnya, tinggal bertanya dan mendengarkan tentang diri mereka gitu ya. Topik yang paling ingin didengar oleh orang lain adalah topik tentang diri mereka gitu ya. Kalau kita udah berteman, mereka posting sesuatu, komenin gitu ya. Connecting lagi sama mereka. Wah, keren Pak. Wah, tulisannya menginspirasi sekali gitu. Buat kedekatan sama mereka gitu ya. Kan mengubah orang dari yang tidak tahu jadi tahu, tahu jadi kenal, kenal jadi teman gitu ya. Sederhana sekali sebetulnya gitu ya. Nah, sebetulnya apa sih yang biasanya kalau kita bicarakan sama orang, ini saya cepat aja karena 2 minggu yang lalu Pak Adam sempat bicarakan ini juga. Kalau saya pribadi, rumus saya adalah for you gitu ya. Ini yang saya sering pakai untuk membangun koneksi, connecting dengan orang lain. For you ini adalah F-nya adalah family. Saya tanya tentang udah berkeluarga Pak gitu. Oh iya sudah gitu. Wah seru ya gitu. O-nya bertanya dan mendengarkan seputar keluarga mereka. Di chat aja di Messenger gitu ya. Nanti kalau udah mulai asik ngobrolnya bisa minta nomor WA-nya gitu ya. Kan connecting dulu ya. Habis itu habis family, occupation. Occupation ini bertanya soal pekerjaan, bisnis atau karyanya. Saya paling suka itu mengomentari karya di status Facebook-nya dia atau media sosialnya. Dia buat tulis bagus, saya pasti komentarin. Gila keren banget. Pak, tulisannya bagus banget, saya boleh share nggak gitu. Ini videonya bagus banget Pak, keren banget, menginspirasi banget gitu ya. Anda bisa tanya pekerjaan, bisnisnya, atau karyanya. Lalu R ini adalah nanya recreation. Recreation ini bertanya seputar hobinya. Biasanya saya ada beberapa teman yang lagi foto, dia lagi main golf. Wih, seneng golf ya Pak, gitu ya. Kalau golf di mana biasanya gitu. Apalagi kalau di Cilegon gitu ya. Itu lebih asik lagi gitu ya. Nah, yang U ini adalah nanya seputar uniqueness-nya mereka, gitu ya. Bertanya seputar keunikan atau keotentikan mereka. Karena di media sosial itu orang suka posting-posting yang kita nggak kepikiran gitu, Bapak dan Ibu, gitu ya. Ada orang yang ada dia buat tulisannya tuh unik gitu ya. Jadi bukan tulisan motivasi, tapi tulisannya tuh keren banget, menginspirasi banget gitu ya. Saya selalu puji keotentikannya. Ini tulisan Bapak ya? Gila, kok Bapak bisa sih nulis kayak gini gitu. Saya nggak pernah kebayang loh tulisan Bapak kayak gitu. Nah, Pak Jaumil tuh sering banget gitu ke saya gitu ya. Itu ilmunya Pak Jaumil nih gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, itu prinsipnya 80% kita di connecting gitu ya. Jadi kalau connecting nanti udah enak, Bapak Ibu bisa masuk ke communicating. Communicating ini tinggal mengkomunikasikan aja. Kita mulai ngajak mereka masuk ke penawaran bisnis kita gitu ya. Nanti habis itu tinggal di closing gitu ya. Nah, untuk communicating, nih yang terakhir Bapak Ibu, untuk communicating gimana nih biar smooth banget nih yang barusan saya add friend udah accept ya, accept pertemanan saya ya. Nah, begitu nanti Bapak Ibu udah gimana communicating-nya biar enak banget, biar ngeflow, gampang banget Bapak Ibu. Saya pribadi itu pakai survei. Bapak Ibu bisa ikuti juga gitu ya. Saya pribadi untuk masuk ngajak orang. Jadi setelah connecting, apalagi baru orang yang baru kenal ya. Orang baru kenal gitu ya, ngobrol, udah enak nih, orang udah bisa saya ubah dari yang tidak tahu jadi tahu. Mereka udah mulai kenal aja gitu ya. Oh Bapak tinggal di Kalimantan ya, kerjanya ini ya. Apalagi dia udah mulai curhat sama saya gitu ya. Biasanya saya tanya, gimana Pak pekerjaan sekarang? Aduh pekerjaan susah Pak sekarang gitu. Nggak coba bisnis Pak? Aduh bisnis juga susah. Ya udah mulai curhat-curhat kayak gitu tuh. Kalau udah mulai curhat-curhat begitu, biasanya orang sudah menganggap kita sebagai teman mereka gitu ya. Udah mulai enak nih. Nah biasanya kalau orang udah saya rubah menjadi seperti itu, saya bisa melakukan communicating, mulai melakukan mengajak mereka itu dengan menggunakan survei. Tes dengan survei usaha online, Bapak dan Ibu, gitu ya. Nah, survei usaha online ini saya dapetin dari buku ini. Judulnya Freedom is Not Free. Ini buku bagus sekali, Bapak Ibu. Buku ini judulnya Menjadi Leader Hebat yang Membuat Anda Freedom di Bisnis MLM. Survei ini ada di halaman 349. Surveinya cuma 5 pertanyaan. Jadi surveinya ini itu cuma 5 pertanyaan. Nah, biasanya saya langsung bukakan ya, surveinya seperti apa. Surveinya ini Bapak Ibu. Jadi saya buat Google Form seperti ini, gitu ya. Bapak Ibu nanti bisa buat Google Form, cari aja di YouTube cara buat Google Form. Pertanyaan surveinya cuma 5 hal ini. Ya, nanti saya ceritain gimana saya ngirim survei ini ya Bapak dan Ibu gitu ya. Pertanyaan pertama adalah alat apa yang Anda gunakan untuk berkomunikasi? Handphone, tablet, laptop, gitu ya. Jadi orang tinggal pilih aja, handphone misalnya gitu ya. Apakah Anda pernah belanja online? Pernah. Apakah Anda pernah jualan online?
Pernah. Anda tertarik nggak untuk bisnis online? Gitu. Ini pertanyaan jebakan sebetulnya. Dia bilang tertarik gitu ya. Apakah Anda bersedia menerima informasi mengenai cara berbisnis online? Dia bilang misalnya bersedia gitu ya. Nanti dia tinggal isi nama, nomor WA, klik submit, klik gitu ya. Nanti saya akan dapat email. Oh, si Bapak ini, nomor WA ini, jawabannya ini. Jawaban nomor 1, 2, 3 saya abaikan. Saya biasanya akan langsung ke jawaban nomor 4 dan nomor 5. Kalau orangnya bilang tertarik dan bersedia mendapatkan cara berbisnis online, berarti nanti kalau ada Zoom, saya punya kesempatan untuk mengundang dia. Gitu. Karena saya sudah mengirimkan survei dulu dan dia terbuka dengan penawaran bisnis online kepada orang gitu ya. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu mau lihat 5 pertanyaan tadi, bisa contek survei saya, masuk aja ke sini ya, bit.ly/survei kesiapan usaha online, di screenshot aja layar ini supaya nanti Bapak Ibu bisa catat ulang ya 5 pertanyaan tadi apa. bit.ly/survei kesiapan online. SKUO besar. Bapak Ibu ya. bit.ly/survei kesiapan usaha online. Nah, biasanya setelah saya connecting enak, communicating-nya saya WA ini kepada mereka. Brosis ya, panggilannya disesuaikan ya. Saya sedang melakukan survei online nih. Gitu. Apakah orang Indonesia sudah siap melakukan usaha berbasis online? Karena semenjak pandemi ini banyak orang mencoba berbisnis online. Kalau saya kirim link survei, Pak Bu Brosis bersedia isi juga kah? Hanya 5 pertanyaan kok, jawabannya pilihan ganda, kurang lebih 30 detik aja udah beres. Kalau kita connecting-nya oke, orang pasti langsung bilang, boleh deh kirimin linknya. Saya tinggal kirimin yang tadi. Dia isi, gitu ya. Begitu dia isi, saya ngelihat, nomor 4 tertarik tuh. Mau mendapatkan informasi lanjutan. Saya tinggal masuk ke langkah berikutnya, closing. Ajak mereka ke Zoom. Sederhana sekali gitu ya. Pak Bu Brosis karena isi tertarik, karena tadi udah isi survei dan Pak Bu Brosis ngisinya tertarik untuk mendapatkan informasi tentang bisnis online. Ini kebetulan saya dan beberapa teman baru start bisnis minuman coklat sehat, gitu ya. Kita buat modalnya Rp450.000 saja, gitu ya. Kita lagi cari beberapa partner untuk kembangkan bareng secara online, gitu ya. Hari Selasa atau hari Minggu jam 20 kita mau Zoom bareng. Kira-kira Pak Bu Brosis mau ikut lihat konsepnya kah? Biasanya saya tambahin mau hari Selasa atau Minggu, gitu ya. Pilihannya kan gitu ya, kalau nggak Selasa Minggu. Gitu. Nah biasanya kalau connecting-nya oke, orang pasti akan bilang Selasa deh saya ikut. Tapi biasanya kalau misalnya dia belum percaya sama kita, nanyanya macam-macam dulu. Karena connecting-nya belum oke. Jadi dari 3C itu connecting itu udah yang paling utama dari Bapak Ibu. Kalau ngirimin survei dan lain sebagainya itu hal yang paling sederhana banget, gampang banget. Bapak dan Ibu, gitu ya. Jadi sederhana banget ya, Bapak Ibu ya, gitu ya. Sekali lagi Bapak Ibu, prinsipnya tetap sama. Prinsip yang pertama tadi adalah daripada berusaha membuat orang lain tertarik dengan kita, lebih baik tertarik dulu dengan orang lain. Gitu ya. Itu yang pertama, dan kita udah praktek tadi di online. Bapak Ibu komen di status mereka, add friend mereka gitu ya, ngobrol dengan mereka gitu ya, tanya hal-hal yang tentang diri mereka gitu ya. Prinsip kedua Bapak Ibu, prinsip kedua adalah interaksi menghasilkan transaksi. Jika belum berhasil bertransaksi, teruslah berinteraksi. Kuncinya jadi apa? Interaksi, menjalin hubungan, gitu ya. Transaksi itu bonus. Interaksi menghasilkan transaksi. Jika belum berhasil bertransaksi, teruslah berinteraksi. Prinsip yang ketiga adalah ini Bapak Ibu. Yang disampaikan oleh rasa akan diterima oleh rasa. Seringkali banyak orang pada saat connecting ya, berinteraksi, di pikirannya tuh gini, wah, platinum nih, 2.100.000 nih, gitu. Vibrasinya tuh kayaknya mau disikat gitu orang. Enggak, niat kita adalah untuk bersilaturahmi, untuk mengubah orang dari yang tahu jadi nggak tahu jadi tahu jadi kenal jadi teman jadi sahabat. Untuk itu aja kita menjalin hubungan dengan banyak orang gitu ya. Akan banyak sekali manfaat yang kita bisa dapetin dari kita membangun silaturahmi. Betul ya Bapak dan Ibu gitu ya. Yang terakhir, kata-kata Jack Ma Bapak dan Ibu, 30 tahun ke depan, manusia akan semakin tergantikan oleh mesin. Anak-anak kita perlu dilatih untuk menguasai hal yang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Salah satu skill tersebut adalah kepedulian terhadap sesama. Makanya saya pribadi yakin sekali bahwa menjadi profesional network marketer ini profesi yang tak tergantikan sepanjang sejarah kehidupan. Kenapa? Karena profesi ini mengedepankan rasa. Rasa itu tidak. Profesi ini
mengutamakan silaturahmi, mengutamakan menjalin hubungan. Dan untuk itu Bapak Ibu, terus terang saya pribadi beruntung sekali bergabung di FHI ini, karena saya melihat foundernya Pak Hendra gitu ya, itu menjalin hubungan dengan sangat hebat sekali gitu ya. Pak Jomil juga menjalin hubungan dengan sangat hebat banget gitu ya. Kemarin saya dapat pembelajaran bagus banget dari Pak Adam ya. Kalau Bapak Ibu timnya Pak Adam, beruntung banget tuh ada di timnya Pak Adam gitu ya. Karena saya yakin sekali dengan kualitas leader-leader yang mengedepankan kepedulian terhadap sesama, FA ini bisa besar sekali Bapak Ibu gitu ya. Dan kita akan ada di komunitas yang bisa mengedepankan silaturahmi, mengedepankan kepedulian terhadap sesama gitu ya. Dan itu kita bisa lakukan di online ataupun online seperti pada malam hari ini. Itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, jika ada yang kurang jelas mungkin kita bisa tanya jawab gitu ya pada malam hari ini. Terima kasih. Saya balikan ke Bu Sinta. Baik, terima kasih Pak Ari. Luar biasa sekali ya hari ini trainingnya, sharingnya juga. Wah, saya juga langsung nanti mau ganti profile juga sama Pak. Nanti kita, kayaknya saya juga harus mempraktekkan ya. Baik, terima kasih banyak ya Pak Ari ya. Baik, untuk Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui chat atau bisa nyalakan juga mikrofonnya. Joko, Bu. Ya, selamat malam Pak Joko. Ya. Selamat malam. Iya, Pak. Selamat malam. Pak Ari, terima kasih banyak. Saya malam ini dapat ilmu banyak tentang online marketing gitu. Sama-sama, Bapak. Begini Pak Ari, di dalam network marketing itu saya sadar bahwa modal utamanya adalah peduli. Kepedulian kita kepada siapapun gitu ya. Kemudian untuk menjalin hubungan itu saya berpikir saya kesulitan di dalam, karena saya biasa offline kan Pak. Yes. Karena di offline itu pada saat kita menjalin hubungan itu kita mudah melakukan ikatan emosional gitu. Nah, di online ini ikatan emosional touching-nya di mana Pak? Apakah di connecting gitu? Oke, Pak Joko. Apakah di for you tadi gitu ya? Yes. Oke, saya jawab ya Pak Joko. Ya, silakan Pak Ari. Ya, betul. Ini pertanyaan Pak Joko ini juga dulu pertanyaan saya waktu pertama kali saya belajar digital marketing. Jadi gini, menularkan emosi secara online itu yang sering saya lakukan adalah by phone, Pak. Jadi begini, semuanya dimulai dari teks dulu. Biasanya saya memulai dari komen, like gitu ya. Kalau di media sosial ya, komen, like. Kalau di IG, komen segala macam gitu ya. Lalu nanti kita mulai messengeran, chat gitu. Nah, nanti kalau misalnya chatnya itu udah mulai agak panjang, udah mulai enak, saya akan permisi Pak ke dia. Permisinya itu gini, Pak, keberatan nggak kalau misalnya saya kontak Bapak, saya telepon Bapak gitu. Nah, biasanya pada saat orang sudah mulai ditelepon, telepon by WA gitu ya Pak, atau saya lakukan Zoom biasanya, Zoom kayak gini, Pak ngobrol-ngobrol yuk di Zoom gitu, tatap muka gitu. Nah, begitu orang udah tatap muka atau kita by phone begitu, itu kedekatannya makin dekat lagi Pak. Iya. Gitu. Nah, ini saya belajar dari Pak Jaumil nih. Pak Jaumil itu telepon saya, Pak, menjalin hubungan sama saya. Itu seminggu pertama itu bisa seminggu 3 kali, Pak. Pak Jaumil telepon 15 menit, 10 menit gitu. Jadi dalam satu hari itu saya terngiang-ngiang nama Jaumil Putra gitu, Pak. Gitu. Nah, tapi awalnya Pak Jaumil itu membangunnya dari teks dulu. Dari teks naik ke audio, dari audio naik ke tatap muka secara online, secara by Zoom seperti ini, Pak. Kurang lebih begitu, Pak Joko. Iya, terima kasih banyak, Pak Ari. Sama-sama, Pak Joko. Saya boleh nanya, Pak? Oh, boleh sekali, Baik, Pak. silakan, Pak Umar. Apa kabar, Pak? Baik, Bu Sinta. Bu Sinta apa kabar? Baik ya, Bu? Baik, Pak. Silakan, Pak.
Iya, baik. Pak Ari, selamat malam. Terima kasih banget ini. Selamat malam Pak Umar. Ilmunya mendasar tapi bagus banget, Pak. Pak, saya Yes, boleh Pak. tahu nggak, Pak, bikin surveinya itu bagaimana, Pak? Oh, oke. Bikin surveinya ya, Pak? Iya, Pak. Pakai apa, Pak? Websitenya atau mungkin ada apanya gitu, Pak? Oke. Sebentar saya share screen. Saya share screen. Baik, Pak. Nah, buat surveinya cukup pakai Google Doc, Pak Umar. Pakai Google Doc aja. Nanti begini aja, mungkin untuk mempermudah, saya akan kirimkan form ininya, form aslinya mungkin nanti saya kirimkan ke Bu Sinta, mungkin boleh Bu Sinta? Baik Pak, boleh Pak. Nanti supaya nanti Bapak tinggal bisa copy paste aja. Tinggal copy paste aja kata-katanya di Google Doc-nya ini. Gitu. Saya pakai Google Form aja Pak, Google Doc. Google Form, sorry Pak Umar. Google Form. Pakai Google Form aja Pak. Baik. Itu. Ini juga waktu saya belajarnya nonton YouTube Pak. Ini gimana sih buat Google Form gitu ya. Cara buat Google Form gitu. Oke, thank you Pak. Sama-sama Pak Umar. Baik, ini juga banyak ya yang menanyakan Pak. Mungkin nanti kita jika Pak Ari sudah kirimkan ke saya, nanti akan saya share ke grup ya. Boleh. Siap Pak. Baik, ini ada pertanyaan ya Pak, ya dari Pak Doni. Izin bertanya Mas, usia saya masih muda, sehingga masih ada rasa enggan dan malu untuk memprospek orang lain yang usianya di atas saya, apalagi memasang foto profil. Apakah ada solusinya? Oke, Mas Doni ya. Wah, saya pribadi di usia saya yang juga masih muda, ya. Nggak sih, pasti mudaan Mas Doni ya. Sebetulnya Mas Doni, saya pribadi itu malah cari anak-anak muda. Anak-anak muda itu visioner sekali, anak-anak muda tuh punya ide-ide yang sangat tanda kutip nih quote and quote sangat liar sekali. Anak-anak muda itu wah saya respect sekali gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah coba dicari deh, kenapa punya rasa enggan atau malu untuk memprospek orang yang usianya di atas Mas Doni? Itu pertanyaannya dulu gitu ya. Kenapa muncul perasaan enggan itu? Malukah? Malu karena apa? Malu karena profesinya ini MLM. Malu karena ini bisnisnya apa, gitu ya? Seperti apa? Coba di track dulu, di tracking dulu, gitu ya. Biasanya kalau misalnya malu gara-gara hal itu, coba di reframe, ya, di reframe tentang bahwa industri yang kita bawa ini, industri network marketing ini adalah industri yang sangat besar banget gitu ya. Ibaratnya gini Mas Doni. Coba sekarang Mas Doni bayangkan, Mas Doni adalah pemilik dari perusahaan Unilever. Bayangkan ya, Mas Doni adalah pemilik perusahaan Unilever. Apakah Mas Doni masih malu untuk mencari partner, untuk berpartner dengan seseorang yang bernama Doni Saputra, pemilik perusahaan Unilever? Coba dibayangkan dulu ya. Kalau misalnya kita udah firm nih, saya adalah ownernya Unilever, saya akan cari partner yang memang sepantar dengan saya gitu ya. Maka bisnisnya akan lari oke banget gitu. Jawaban saya itu dulu sih, Mas Doni, gitu ya. Tanyakan dulu kenapa ke diri, kenapa punya perasaan enggan atau malu tersebut. Siap, terima kasih Pak Ari untuk jawabannya. Terima kasih kata Pak Doninya, kata Mas Doni karena ini masih muda Mas ya. Bro Doni. Bro Doni, baik. Ini juga kata ada Pak Felix nih Pak, katanya share juga ke grup WhatsApp untuk survei form dan juga makalah PDF tadi Pak. Boleh, siap. Ya, nanti PowerPoint-nya ya, mungkin ya, baik. Boleh, siap. Dan ini ada pertanyaan juga dari Bapak Nur Hamid. Bagaimana kalau saya terlanjur tua, gaptek, penakut alias pemalu untuk tatap muka buat edukasi? Apakah ada cara buat menjelaskan dan presentasi secara online, misalnya menggunakan Google Ads, Instagram, Facebook, dan juga manfaatkan WhatsApp? Silakan.
Oke. Nah, yang pertama ya oke, thank you Bapak Nur Hamid Hamid. ya, Bapak Nur Hamid ya. Yang pertama begini Bapak dan Ibu. Pertama singkirkan dulu label di kepala bahwa oh saya gaptek, saya tua, saya kayaknya tidak bisa dia mengikuti teknologi gitu ya. Itu disingkirkan dulu. Kenapa? Karena teknologi itu sejatinya itu mempermudah pekerjaan kita, bukan mempersulit ya. Sama dulu kita nggak pernah pakai WA, akhirnya kita bisa pakai WA. Nah, apalagi nih Bapak Nur Hamid sudah bisa Zoom. Berarti sebetulnya udah one step ahead nih gitu ya. Sudah, itu dulu yang perlu disingkirkan dulu. Gitu ya. Itu dulu yang perlu disingkirkan bahwa teknologi itu mempermudah saya. Teknologi itu selalu mempermudah pekerjaan saya. Itu dulu yang ditanemin gitu ya. Nah, setelah itu kalau Bapak Ibu misalnya belum bisa presentasi, tinggal undang aja orang ke Zoom. Karena di FAI ini Bapak dan Ibu sudah difasilitasi Zoom setiap Selasa dan Minggu ya jam 8 malam. Jadi tugas kita untuk awal tinggal undang aja orang ke Zoom sebelum kita lancar melakukan presentasi. Nanti lama-lama saya kalau dengar presentasinya Pak Hendra gitu ya, dengerin lagi, lama-lama apal. Pak Hendra ini saya udah ikutin Zoom-nya 5 kali, yang diomongin ini aja nih gitu ya, lama-lama apal gitu. Bu Sinta juga pasti udah apal ya. Apalagi kalau setiap hari dengerin, apalagi nanti ada di YouTube ya, tinggal didengerin setiap hari aja gitu. Jadi untuk awal, kalau Pak Hamid belum bisa presentasi, it's okay. Bapak tugasnya ngundang aja ke Zoom. Cara ngundangnya mungkin bisa pakai survei itu, sebar-sebar survei, bisa juga kayak tadi. Yang penting Bapak bisa ngundang aja dulu. Setelah itu nanti, habis itu, tapi Bapak datang ya, jangan cuma ngundang orang, tapi nggak datang ke Zoom gitu. Gitu ya, nanti pas itu tinggal dicekin ya, apa namanya, prospeknya. Gimana Zoom-nya, padahal dia nggak datang gitu ya. Kita juga datang sambil belajar presentasinya gimana gitu ya. Nanti kalau udah apa, kita bisa lakukan presentasi setiap hari itu ya. Mau presentasi harian juga bisa. Nanti ngundang hari Selasa atau hari Minggunya untuk presentasi kedua kali. Gitu. Baik. Maaf, itu ada linknya untuk ngundang orang nggak ya? Mohon maaf. Iya Pak, ya di Pak Hamidnya ya. Iya, oke, dari Kalimantan Tengah. Luar biasa nih. Ya. Apakah ada link yang dipakai untuk kita share ke teman-teman yang kita jadikan TO, target kita, untuk kita undang ke Zoom yang kita selenggarakan pada hari Selasa dan Minggu gitu? Ada Pak. Ada linknya dan biasanya nanti ada gambar-gambarnya juga. Oke, terima kasih sudah dijawab. Ya. Yang berikutnya, karena kita berpikir untuk pengembangan ini, bersama Mas Umar sudah tadi diskusikan tadi siang bahwa apakah ini juga nanti difasilitasi, mungkin ada web replika, landing page, dan diajarkan juga cara kita untuk beriklan di Facebook Ad, Google Ad, dan juga IG Ad, dan juga untuk memanfaatkan status WA status ya berarti ya. Baik. Apakah ada caranya yang lebih mudah? Karena saya pikir dengan memanfaatkan teknologi itu mungkin akan lebih baik. Cuma sayangnya saya sebagai pribadi belum begitu mahir gitu loh. Ya. Ini good Pak, ide yang bagus banget. Jadi sebetulnya nanti di FAI ini setiap hari Rabu 2 minggu sekali Pak, itu ada training. Seperti malam hari ini juga training gitu. Nanti training-training ini akan memfasilitasi kita untuk lebih meningkatkan skill kita lah, bagaimana mengundang orang dan lain sebagainya. Gitu. Jadi setiap 2 minggu sekali ada Pak. Tapi mungkin nanti kalau yang FB Ads, IG Ads dan lain-lain sebagainya, nanti mungkin kita tunggu ya Pak jadwal-jadwal trainingnya ya. Betul. Pak, ya. Oke. Mungkin yang satu lagi mungkin ada TikTok Ads juga ya. Semoga ini juga bisa. Betul Pak. Oke ya. Jadi kekinian ya Pak ya. Begitulah kira-kira melihat perkembangan Mas Umar itu. Mas Umar yang memotivasi. Iya, apalagi Pak Umar. Pak Umar udah jago bikin web, video segala macam. Nah, itu makanya kita jadi muridnya yang sama-sama sudah sepuh ini kan, tapi juga pengen sukses seperti anak-anak muda gitu ya. Waduh. Luar biasa ya. Baik, ini mungkin ada
pernyataan sih, lebih ke pernyataannya dari Pak Ganda, supaya tidak malu kita harus tingkatkan jam terbang kita tentang hal-hal yang kita khawatirkan, maju terus pantang mundur. Wah, luar biasa nih Pak Ganda ya. Baik Bapak Ibu, ada ingin bertanya lagi? Sepertinya seru sekali nih Pak Ari malam hari ini ya, semuanya senang sekali dapat mengikuti training pada malam hari ini. Semuanya bilang wah bagus, keren gitu ya. Mungkin nanti nextnya kita bisa buat training-training yang lebih bagus lagi, yang pastinya dengan materi yang lebih menarik lagi ya. Silakan Bapak Ibu jika ada ingin yang ditanyakan. Wah, sepertinya tidak ada ya. Baik, saya ingin mengingatkan juga untuk besok juga ada Zoom ya dengan Dr. Winda. Ini nanti jika Bapak Ibu ingin menanyakan mengenai produk atau nanti bisa tanya jawab tentang kesehatan, nanti bisa mengikuti Zoom-nya Dr. Winda besok sama di jam 8 malam. Nanti Bapak Ibu semua bisa mengajak prospeknya nih besok atau nanti setelah Zoom ini bisa langsung praktekkan yang tadi Pak Ari sampaikan ya. Jadi besok pasti sudah banyak mengundang nih pastinya nih. Dan jangan lupa juga untuk memfollow Instagram dari FAI dan juga di-subscribe juga YouTube-nya dan juga Facebook-nya Forever Healthy Indonesia, itu ada semuanya. Mungkin segini saja ya, tidak ada pertanyaan lagi Pak Ari. Terima kasih sudah menyempatkan malam hari ini untuk share ilmunya, share pengetahuannya, luar biasa sekali ya. Dan Bapak Ibu semua terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Kita semua senang ya Pak ya mendapatkan ilmu baru dan pengetahuan baru. Terima kasih semuanya, sehat dan sukses selalu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Thank you Bu Sinta, thank you Pak Ari. Pak Ari terima kasih banyak. Iya. Trainingnya sangat bagus. Maaf saya sambil nyetir. Sama-sama Pak Hendra. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Hati-hati yang lain selamat beristirahat. Thank you Pak Ari. Thank you Mbak. Thank you semua. Ya, selamat malam. Malam.